Hey guys, para pecinta spoiler dimanapun kalian berada, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Kembali lagi di channel Bung Zona TV. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan menceritakan seluruh alur cerita lengkap dari film The Monkey King 3. Film ini merupakan sequel lanjutan dari film Monkey King 2. Dan film ini juga mengadopsi dari film serialnya, di mana pada kali ini rombongan Biksu Tang beserta para murid-muridnya terjebak di negeri wanita. Saya yang menonton jadi baper, jadi saya sarankan siapkan tisu dan sabun sebelum kalian menonton guys. Seperti apa alur ceritanya? Pastikan kalian menonton sampai habis agar kalian paham dengan alur cerita dari film ini. Namun sebelum itu jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan subscribe-nya di pojok bawah. Karena subscribe itu gratis dan pastinya Mimin akan semakin bersemangat untuk merangkum alur cerita film-film selanjutnya. Tanpa basa-basi langsung saja kita intro. Halo bosku, adakah? Ada sayang, ada. Film ini diawali dengan kisah di mana Biksu Tang dan para murid-muridnya sedang menyusuri sebuah sungai. Kemudian Biksu Tang bercerita kepada semua muridnya jika semua makhluk hidup diciptakan berpasang-pasangan. Wujing yang mendengar hal itu kemudian bertanya bagaimana jika Biksu Tang sendiri diciptakan bersama pasangannya. Akan tetapi Biksu Tang tidak tahu jawabannya seperti apa, sehingga ia pun mencari referensi dari kitab yang ia bawa. Hingga tak berselang lama dari perjalanan mereka, ada seekor monster sungai yang mencoba mengganggu perjalanan mereka. Sun Gokong pun bertarung untuk melindungi guru dan juga rekan-rekannya, meskipun cukup sulit karena harus melindungi gurunya di atas sungai. Beruntungnya tiba-tiba Buddha muncul dan membuat sebuah portal yang membuat mereka bisa lolos dari kejaran monster sungai tersebut dan memasuki portal itu. Akan tetapi portal itu bukannya terhubung ke sungai yang lain, yang terjadi malah sebaliknya, di mana mereka berpindah tempat dan jatuh dari atas tebing. Dan di sini juga Biksu Tang untuk pertama kalinya bertemu dengan seorang gadis yang sangat cantik. Hingga tak berselang lama mereka pun terjatuh dari tebing tersebut. Kemudian datanglah perempuan yang tadi dan menyapa rombongan Biksu Tang dan mengatakan apakah mereka seorang pria. Setelah mendapatkan jawaban itu, perempuan tersebut kemudian pergi meninggalkan rombongan Biksu Tang, yang ternyata rombongan tersebut merupakan seorang ratu dari kerajaan wanita. Setibanya di kerajaan, sang ratu bercerita kepada salah satu pengawalnya di mana ia bertemu dengan seorang pria, yang hal itu sangat menakjubkan mengingat seluruh orang di kerajaan ini merupakan seorang wanita dan tidak ada satupun pria. Setelah mendengar cerita dari sang ratu, salah satu pengawalnya mengeluarkan tulisan ramalan. Dan tertulis di ramalan tersebut jika pria merupakan racun yang sangat berbahaya. Akan tetapi penjelasan dari ramalan tersebut tidak lengkap dan ada potongan yang hilang guys. Tiba-tiba Ibu Suri datang dan melanjutkan isi dari ramalan yang menghilang tadi dengan mengatakan jika pria merupakan racun yang tidak memiliki penawar. Dengan melalui tipu muslihatnya mereka memberikan harapan palsu kepada wanita dan membuat mereka percaya, sehingga para perempuan merelakan untuk mengandung para anak-anaknya. Namun pria tidak bertanggung jawab dan langsung pergi begitu saja. Sehingga salah satu cara untuk menghindar dari semua ini itu dengan membunuh para pria dari awal guys. Nah itulah yang disampaikan oleh si Ibu Suri. Kembali ke rombongan Biksu Tang yang sedang berusaha mencari arah, sedangkan Pat Kai yang memiliki insting yang sangat kuat ketika mencium bau wanita menghampiri sebuah sungai, di mana sekelompok wanita sedang mandi di sana. Dan di waktu yang sama pula Biksu Tang dan Gokong juga dikepung oleh segerombolan prajurit wanita. Sun Gokong yang ingin melawan dicegah oleh Biksu Tang agar tidak menggunakan cara kekerasan, dan Biksu Tang mencoba untuk berbicara dengan mereka. Namun sayangnya ketika Biksu Tang berbicara malah ditonjok oleh pasukan tersebut sehingga membuatnya pingsan. Mereka semua pun dibawa menuju ke istana untuk menerima hukumannya. Dan dari sini kita juga bisa melihat jika semua penduduk di negeri ini tidak ada seorang pun pria, melainkan semuanya merupakan wanita.
Namun bagaimana mereka bisa beranak nanti akan terjawab. Setelah itu mereka dibawa menemui sang ratu, di mana rombongan biksu Tang baru menyadari jika wanita yang mereka temui di hutan merupakan seorang ratu. Kemudian tetua dari kerajaan menunjukkan sebuah ramalan, di mana di sana dikatakan jika rombongan biksu Tang sudah diramalkan dan akan membuat kehancuran di negeri tersebut. Sehingga karena desakan dari beberapa pihak terutama dari Ibu Suri, rombongan biksu Tang pun dijatuhi hukuman mati. Namun sebelum itu sang ratu ingin menginterogasi mereka lebih dulu sebelum eksekusi dilakukan, sehingga mereka dibawa menuju ke penjara. Setibanya di penjara, Sun Gokong mengatakan jika sebenarnya ia bisa menghancurkan penjara tersebut, dan untuk pertama kalinya gurunya pun setuju untuk melarikan diri dari penjara itu. Sedangkan di waktu yang bersamaan, sang ratu dalam perjalanan untuk menginterogasi biksu Tang dan para murid-muridnya, hingga mereka di depan gerbang tiba-tiba. Namun biksu Tang dan murid-muridnya tidak menyadari jika sang ratu terhimpit oleh pintu penjara. Mereka pun melanjutkan untuk melarikan diri dan terbang menuju langit. Akan tetapi mereka terpental kembali ke kerajaan wanita, dan dari sana mereka juga menyadari jika kerajaan ini dibatasi oleh sebuah perisai yang tidak bisa ditembus oleh siapapun. Menyadari hal tersebut, mereka pun memutuskan untuk kembali ke penjara untuk menyusun rencana yang lain. Sementara itu rombongan sang ratu yang sudah sadar kemudian menginterogasi biksu Tang. Bukannya menginterogasi, yang terjadi sang ratu menyatakan perasaannya dan ingin menikahi biksu Tang. Tentu saja biksu Tang menolaknya karena ia masih memiliki tanggung jawab untuk mengambil kitab suci. Dan saking terpesonanya sang ratu pun tidak memaksa, malah sang ratu akan membantu biksu Tang untuk keluar dari kerajaan wanita ini. Singkat cerita, pada keesokan paginya waktu eksekusi pun tiba, di mana biksu Tang dan para murid-muridnya siap untuk dieksekusi. Namun sebelum dieksekusi, ternyata sang ratu sudah menyamar menjadi prajurit dan berhasil mengganti panah yang akan digunakan untuk mengeksekusi mereka dengan panah yang tidak akan menyakiti mereka. Dan tentu hal ini merupakan rencana dari sang ratu untuk membebaskan biksu Tang dengan memalsukan kematian mereka dan membawa mereka ke tempat yang aman untuk mencari jalan keluar agar mereka bisa keluar dari kerajaan wanita. Dan eksekusi pun berlangsung. Namun hal yang tidak terduga terjadi, di mana ketika giliran Cupatka, Ibu Suri meminta pasukannya untuk mengganti anak panahnya. Ia beralasan jika menjadi seorang pria memanglah kejahatan yang sangat besar, apalagi pria itu jelek, sehingga kejahatannya pun berlipat-lipat. Beruntungnya Patkai merupakan jelmaan dari siluman, sehingga anak panah seperti itu tidak akan bisa menghabisinya. Setelah puas menyaksikan eksekusi tersebut, Ibu Suri pun menyerahkan jasad biksu Tang dan yang lain kepada prajurit. Semua rencana berjalan sesuai dengan rencana sang ratu dan berhasil membawa rombongan biksu Tang ke tempat yang sangat aman, yaitu tempat suci di kerajaan wanita yang tidak ada seorang pun yang akan memasuki tempat tersebut. Di tempat ini juga terdapat patung yang sangat besar, di mana patung tersebut dipercayai merupakan patung dari leluhur mereka. Kemudian setelah mereka berbincang, sang ratu mengatakan jika sebenarnya ia tidak tahu cara bagaimana keluar dari kerajaan wanita, karena selama ini tidak ada seorang pun yang pernah mencoba untuk melarikan diri dari sana. Walaupun demikian, sang ratu masih percaya jika di potongan ramalan yang hilang pasti ada petunjuk bagaimana caranya keluar dari negeri tersebut. Dan secara kebetulan pula, Gokong menemukan potongan ramalan yang hilang tersebut, di mana ramalan itu bisa bicara dan mempermainkan mereka. Mereka pun mengejar potongan ramalan tersebut, dan alhasil setelah drama yang berkepanjangan, mereka pun berhasil menangkapnya. Setelah dibaca dan diteliti, ramalan tersebut mengatakan jika seorang pria bisa saja keluar dari kerajaan wanita, asalkan orang tersebut telah memahami arti dari cinta yang sesungguhnya. Biksu Tang yang mendengar hal tersebut mengatakan jika dirinya juga tidak terlalu paham dengan apa yang ia maksud. Akan tetapi setelah berdebat cukup panjang, salah satu prajurit ratu bercerita jika dirinya pernah mendengar kisah cinta di kerajaan wanita. Diceritakan pada zaman dulu ada seorang gadis yang penasaran akan apa yang ada di balik kerajaan wanita. Dan secara misterius pula ia menjalin hubungan dengan siluman penjaga sungai yang berada di luar kerajaan. Namun tidak ada yang tahu bagaimana kisah cinta dari hubungan mereka berdua.
Di sela-sela mendengar cerita tersebut, tiba-tiba Wujing dan Patkai berteriak kesakitan. Tidak hanya mereka berdua, melainkan Biksu Tang mengalami hal yang sama. Dan yang lebih mengejutkan lagi, perut mereka bertiga pun membesar layaknya seorang perempuan yang hamil. Dan ternyata diketahui jika pada saat Biksu Tang mengejar tulisan tersebut, ia nekat masuk ke dalam air. Begitu juga dengan Wujing yang saat itu mencoba untuk menyelamatkan Biksu Tang. Sedangkan Patkai terkena cipratan dari air sungai tersebut. Dan diketahui pula jika air itu berasal dari mata air ibu dan anak, sehingga siapapun yang terkena air tersebut maka akan mengandung. Dan terjawab pula kenapa di kerajaan ini banyak perempuan yang melahirkan, sedangkan di kerajaan ini tidak ada satupun pria untuk melakukan pengenceritan. Karena satu-satunya pria yang tidak mengandung saat itu adalah Sun Gokong, gurunya pun meminta Gokong untuk mencari cara agar bisa menyelesaikan permasalahan ini. Terlebih lagi, mereka hanya membutuhkan 9 hari untuk melahirkan. Tidak hanya itu, karena yang hamil saat ini merupakan pria, bagaimana cara melahirkan? Masa iya dari lubang ee? Hingga tak berselang lama, salah satu prajurit ratu mengatakan jika di kerajaan wanita selain ada air ibu dan anak, ada juga air penggugur kandungan. Setelah mendengar hal tersebut dan diberitahu lokasinya, Sun Gokong langsung pergi ke tempat tersebut dan bertemu seorang pertapa yang ternyata seorang banci. Gokong pun kemudian menceritakan permasalahannya, sehingga si pertapa tersebut mengatakan jika untuk mendapatkan air penggugur kandungan dibutuhkan proses yang sangat lama, bahkan hingga ratusan tahun. Di sisi yang lain, Biksu Tang masih belum menerima keadaan di mana dirinya akan melahirkan seorang bayi. Dan setelah diberikan penjelasan oleh sang ratu, Biksu Tang akhirnya mulai menerima kenyataan tersebut. Kembali ke Gokong, di mana dia masih mencoba untuk merayu sang pertapa, dan sang pertapa mengatakan jika ada sebenarnya salah satu cara yang paling cepat untuk mendapatkan air keguguran itu, yaitu tepat di hadapannya Sun Gokong harus bisa menunjukkan cinta yang sangat murni. Gokong yang memang dasarnya seorang yang tidak pernah merasakan cinta, ia pun bingung dan menganggap pembicaraan itu merupakan sebuah omong kosong. Sehingga ia hanya bercerita bahwa dulunya dia merupakan orang yang sangat kacau. Beruntungnya dia bertemu dengan Biksu Tang dan dijadikan murid olehnya. Tidak hanya itu saja, ia juga menjadi pengawal setia untuk mengantar Biksu Tang mendapatkan kitab suci menuju barat. Mendengar cerita dari Sun Gokong di luar dugaan, sang pertapa mengatakan jika hal itu merupakan cinta yang sangat murni, dan kini obat penggugur kandungan telah didapatkan, yang ternyata obat itu berasal dari air mata sang pertapa. Tanpa berlama-lama, Gokong pun kembali untuk menemui Biksu Tang dan teman-temannya. Namun hal mengejutkan kembali terjadi di mana Biksu Tang dan kedua teman-temannya telah menerima janin mereka dengan sukacita. Bahkan Biksu Tang sendiri mengatakan jika kini ia tidak membutuhkan obat penggugur kandungan lagi, dan ia memilih untuk melahirkan dan menunda misi ke barat. Sehingga dengan ilmu sihir yang ia miliki, Gokong pun mengeluarkan jurus menghentikan waktu karena dirinya yakin jika suatu saat nanti Biksu Tang akan menyesali akan keputusannya tersebut. Sebab ia tahu jika mendapatkan kitab suci merupakan keinginan yang sangat besar bagi gurunya, sehingga Sun Gokong meminumkan air tersebut. Setelah waktu kembali, kini kandungan mereka semua kembali ke sedia kala. Biksu Tang yang melihat hal tersebut merasa kecewa dan pergi untuk menenangkan diri. Ia pun menyalin tulisan kitab di tanah karena memang sejak kecil inilah caranya untuk menenangkan diri. Melihat hal itu, sang ratu kemudian menemaninya hingga tak terasa mereka menulis cukup jauh, yang tanpa mereka sadari jika Ibu Suri sudah berada di belakang mereka. Setelah mengetahui kepalsuan dari kematian rombongan Biksu Tang, akhirnya Ibu Suri meminta mereka untuk dikembalikan lagi menuju penjara. Alih-alih dibawa ke penjara, ternyata Ibu Suri membawa Biksu Tang menuju ke lautan yang tak bertepi, sehingga dipastikan siapapun yang berlayar di laut ini pasti tidak akan bisa kembali. Di sisi yang lain, ternyata sang ratu menyadari jika Ibu Suri telah membohonginya, sehingga ia pun kembali untuk mengejar Ibu Suri yang ingin menghanyutkan Biksu Tang. Karena sadar dirinya tidak akan sanggup menahan keinginan Ibu Suri, akhirnya ia pun memutuskan untuk ikut hanyut dengan Biksu Tang. Dan benar saja, setelah mereka lepas dari pantai, kabut asap langsung menyelimuti perahu mereka. Kini mereka benar-benar telah kehilangan arah, bahkan jalan untuk kembali pun tidak terlihat sama sekali. Sementara itu, Gokong yang masih berada di tempat suci didatangi oleh Ibu Suri, dan di sini Ibu Suri menceritakan semua yang terjadi. Dan tak diduga Ibu Suri kemudian berlutut untuk meminta bantuan kepada Gokong untuk menyelamatkan ratunya.
Dikarenakan gurunya juga terlibat dalam insiden ini, akhirnya Gokong pun bersedia membantu Ibu Suri untuk menemukan gurunya dan juga sang ratu yang hanyut. Sayangnya meskipun Gokong menggunakan mata api, ia pun kesulitan untuk menemukan jejak gurunya. Sedangkan Biksu Tang dan sang ratu masih terombang-ambing di atas perahu. Meskipun kabut telah menghilang, namun sejauh mata memandang mereka hanya melihat lautan yang tidak berujung. Meskipun terlihat jika mereka baru saja berlayar, anehnya Biksu Tang dan sang ratu entah bagaimana rasanya seperti berbulan-bulan. Dan karena mereka berdua merupakan manusia biasa, mereka juga membutuhkan makanan. Biksu Tang kemudian meminta sang ratu untuk memakan tangannya dengan ikhlas, yang hal itu membuat sang ratu sangat tersentuh. Ratu pun menolak hal itu dan lebih memilih untuk menghadapi semua masalah ini bersama-sama. Sungguh romantis, guys. Hingga pada keesokan paginya, akhirnya perahu mereka menyentuh daratan. Dan inilah yang dimaksud di dalam ramalan, di mana cinta yang murni dari sang ratu dan Biksu Tang membuat gerbang kerajaan wanita terbuka. Dan pada saat yang sama pula, akhirnya Sun Gokong menemukan gurunya. Kemudian ia melepaskan rantai yang mengikat gurunya dan mengajaknya untuk pergi dari kerajaan ini. Gurunya pun setuju, namun sebelum itu Biksu Tang juga mengajak sang ratu untuk pergi bersamanya. Namun ketika sang ratu mencoba untuk mengikutinya, ternyata ada perisai yang menahan mereka. Artinya sang ratu memang ditakdirkan untuk tidak pernah pergi dari kerajaan tersebut. Sang ratu pun memaksa untuk keluar, namun tiba-tiba seluruh kerajaan wanita pun menjadi batu. Biksu Tang yang melihat hal tersebut dengan sigapnya langsung memeluk sang ratu yang membuat keadaan menjadi seperti semula. Terbukanya gerbang kerajaan wanita ternyata dimanfaatkan oleh siluman sungai untuk menyusup ke dalamnya. Dan dari sini juga terungkap jika cerita tentang cinta seorang perempuan dari kerajaan wanita dengan siluman penjaga sungai merupakan kisah perjalanan cinta dari Ibu Suri dahulu. Ibu Suri memutuskan hubungan mereka karena terikat takdir yang menjadikan dirinya ratu di kerajaan wanita. Sehingga mau tidak mau, Ibu Suri harus memutuskan hubungannya dengan siluman sungai. Sementara itu Biksu Tang memutuskan untuk sebentar lagi tinggal di kerajaan wanita sampai sang ratu sadarkan diri. Kemudian Dewi Kuan Yin datang untuk memberikan pencerahan akan masalah ini. Pada malam harinya saat Ibu Suri mengadakan upacara pemanjatan doa untuk mendapatkan keselamatan sang ratu, tiba-tiba ia didatangi oleh siluman sungai. Ibu Suri pun terharu karena siluman sungai telah menunggu selama 20 tahun. Namun ia tetap menolak untuk melanjutkan hubungannya. Apalagi ia mendapatkan kabar baru jika ibu ratu sudah siuman. Dan dia juga memiliki tanggung jawab untuk membimbing sang ratu untuk memimpin kerajaan wanita. Siluman sungai yang tidak terima akhirnya mengamuk dan berniat untuk membunuh sang ratu. Sun Gokong yang melihat hal tersebut kemudian bertarung melawannya karena ia ingin melindungi gurunya yang saat ini masih berada di kerajaan ini. Gokong pun bisa menandinginya, namun ia mengalami kesulitan karena siluman sungai menyandra semua orang yang ada di kerajaan ini dengan membuat gulungan air dan langsung menenggelamkan mereka semua. Biksu Tang yang ikut tenggelam kemudian berdoa kepada Buddha agar orang-orang yang tenggelam diangkat dari samudra penderitaan. Kemudian dengan kuasanya, sang Buddha mampu meredam emosi dari siluman sungai, dan untuk menebus kesalahannya ini akhirnya siluman sungai dihukum untuk kembali menjalani reinkarnasi dan menjadi manusia. Kini kehidupan di kerajaan wanita kembali damai dan normal seperti sedia kala. Dan setelah mendapatkan pencerahan dari permasalahan ini, kemudian Biksu Tang pun kembali memantapkan niatnya untuk mengemban tugas mengambil kitab suci menuju barat. Begitu pula dengan sang ratu yang ikhlas menerima takdirnya untuk memimpin kerajaan wanita. Dan akhirnya mereka berdua pun berpisah. Kini rombongan Biksu Tang kembali meneruskan perjalanan dan berakhirlah alur cerita kisah cinta perjalanan Biksu Tang dan sang ratu dari kerajaan wanita, guys. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya, guys. Bye bye.